Kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyi dulu dan berdoa. Yang mau bikin lagu dan doa, ayo silakan. Mari kita berdoa dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. mari kita mengucapkan doa ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sudah siap untuk memulai pelajaran? Sudah. Ini masuk ke materi baru. Belajar tentang sumber-sumber energi listrik, penyaluran energi listrik, dan cara menghemat arus listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang sumber-sumber energi listrik. Jadi setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat mengetahui dari mana sajakah sumber energi listrik itu berasal dan bagaimana disalurkan sehingga sampai kita pakai sekarang, dan bagaimana caranya menghemat arus listrik. Oleh karena itu anak didik kami, ayo kita belajar bersama-sama. Perhatikan apa yang ibu sampaikan dari depan ini. Tapi sebelum ibu mau tanya, ini ibu bagikan dulu ada bahan ajar. Bahan ajar ini adalah sumber belajar yang dapat kamu gunakan untuk membantu kamu memahami materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Coba dulu jawab pertanyaan. Coba dulu jawab pertanyaan yang ada di depan menggunakan sumber-sumber belajar yang kamu miliki sekarang. Pertama, apa yang akan terjadi jika sampai saat ini listrik belum ditemukan? Siapa yang mau tahu bagaimana sebenarnya arus listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Siapa yang mau tahu? Ini dia, proses menyalurkan energi listrik. Coba amati dulu gambar ini. Beginilah perjalanan listrik dari PLTA masuk ke rumah kita. Listrik dihasilkan di mana? Di pusat pembangkit listrik. Kemudian Mengalir disalurkan. Kenapa langsung ke pabrik, tidak diturunkan dulu arus listriknya? Ada yang bisa jawab? Ayo Randy, silakan. Karena pabrik membutuhkan arus listrik yang besar. Kemudian dia disalurkan melalui yang namanya tiang-tiang listrik. Sekarang kamu ibu minta untuk menciptakan sebuah proyek. Ini adalah maket, coba diperhatikan. Ini maket ataupun tiruan daripada proses penyaluran energi listrik itu. Seperti inilah proyek yang akan kamu buat. Kelompok 1 ada Anesia, Revaldo, Dimitri, Teresia, Eli, dan Gisela. Kelompok 4 ketua kelompoknya ada Frederick. Kelompok 5 ketua kelompoknya ada Reza. Kelompok 3, oke, kelompok 1, 2, dan 3 ibu minta untuk membuat maket tapi sampai kepada pabrik. Kalau kelompok 4, 5, 6, dan 7 membuat proyek penyaluran energi listrik sampai ke rumah. Mari kita sepakati jadwal pembuatan proyek. Hari ini sudah ibu jelaskan kepada kamu semua anak didik kami bahwa kita hari ini pembuatan proyek. Hari kedua kamu akan menyelesaikan proyek yang akan kita buat ini. Kemudian di hari ketiga atau di hari Rabu kamu sudah harus mempresentasikan tugas kelompok kamu di depan bersama kelompok. Selama pembuatan proyek ini, ketua kelompok mengatur anggotanya untuk membuat catatan. Catatan selama pembuatan proyek ini. Kamu boleh berdiskusi dengan temanmu selama 15 menit ini. Pakai waktumu untuk berdiskusi dengan teman kelompokmu. Apa proyek dan seperti apa rancangan proyek yang akan kalian buat. Silahkan. Kelompok siapa yang belum dapat lidinya?
mau buat pabrik ya? Pabrik. Oke, bagus, bagus. Bikin rumah. Oke. Kamu bikin? Sutet. Oke. Mau buat apa? Mau buat rumah. Lagi membuat kubusnya apa ya? Jaring-jaringnya. Oke. Mau buat apa ini? Oke. Oh iya, berarti berhasil. Mau buat pembangkit listrik tenaga apa? Mau buat apa? Tenaga angin, Bu. Tenaga angin. Oke, bagus. Kelompok 1 ngapain? Apa sayang? Mau buat pembangkitnya. Mau buat lampunya. Bikin apa, Nak? Bikin kincir angin. Sudah bisa? Oke, bikin apa? Oh iya, bikin rumah. Iya. Supaya kita melanjutkan kepada kegiatan presentasi, Ibu harap jangan ada di antara kita yang mengejek hasil karya teman. Nanti apabila ada pertanyaanmu terhadap kelompok tersebut, boleh ditanyakan. Kita persilakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Berikan tepuk tangan. Teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah. Pertama-tama, listrik dihasilkan di pembangkit listrik, lalu disalurkan ke sutet. Sutet fungsinya untuk menyalurkan energi listrik dari pusat yang jauh menuju pusat-pusat beban. Lalu disalurkan ke transformator penaik tegangan untuk dinaikkan tegangannya hingga 550 kV. Dinaikkannya tegangannya untuk listrik disalurkan dengan efisien, lalu disalurkan kembali ke sutet, lalu disalurkan ke transformator penurun tegangan, lalu diturunkan tegangannya hingga 20 kV. Diturunkannya tegangannya untuk rumah tidak kelebihan energi listrik. Setelah itu disalurkan kembali ke sutet, lalu disalurkan melalui jaringan-jaringan distribusi agar listrik bisa sampai ke rumah. Kelebihan dari maket kami adalah lampunya bisa nyala. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aliran listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah untuk tahap-tahapan agar aliran listrik sampai ke rumah-rumah. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja maket kami. Kami membuat pembangkit listrik tenaga angin. Baik, pabriknya juga mendapat arus listrik. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 2. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat maket. Pertama, listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga angin, lalu kemudian disalurkan ke sutet. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil maket proyek penyaluran dari energi pembangkit listrik hingga sampai ke rumah. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik, kemudian disalurkan ke tiang-tiang atau jaringan distribusi yang akan menyalurkan energi listrik menuju perumahan, sekolah, dan perkantoran. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana penyaluran listrik dari sumber energi listrik ke pabrik. Kami dari maket kami adalah lampunya bisa nyala.
Ya, pabriknya terang benderang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proses penyaluran energi listrik mulai dari PLTA hingga ke pabrik. Di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, energi listrik akan dihasilkan lalu disalurkan ke sudet atau saluran udara dengan ekstraksi. Terima kasih Anesya dan teman-temannya. Sini tepuk tangan. Baik, karena kita sudah selesai dalam presentasi, kita lanjutkan kegiatan kita untuk mengerjakan lembar evaluasi. Lembar LK-nya sudah Ibu bagikan, tapi sebelum itu perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, ini adalah lembar LK-mu ya. Untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 1. Air. Iya, panas bumi. Apa lagi? Kita jawab nomor 2. Ada yang mau menjawab nomor 2? Jevan membuat jawabannya di sini adalah menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit yang jauh jaraknya menuju pusat-pusat beban atau gardu-gardu induk di daerah sehingga listrik dapat disalurkan dengan efisien. Terima kasih Jevan untuk jawabannya ya. Karena sudah selesai LKPD-nya, boleh dikumpul kedua kelompoknya, boleh mengumpulkan LKPD. Baik, kita buat rangkuman pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari? Yang kedua adalah yang kita pelajari adalah pendistribusian arus listrik. Yang ketiga, apa yang sudah kita pelajari? Cara menghemat arus listrik. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran pembuatan proyek ini? Bagaimana perasaanmu? Siapa yang senang? Siapa yang tidak senang? Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari kegiatan ini. Salah satunya adalah melatih kamu untuk bekerja sama di dalam kelompok. Adalah salah satu profil pelajar Pancasila.